Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Isman Nababan. Teman-teman, di video kali ini kita akan mengurai kutipan yang saya ambil di FB. Kita akan mengurai secara filosofis dari beberapa sudut pandang. Hati manusia sangat mirip dengan laut. Ada badainya, ada pasang surutnya, dan di kedalamannya juga ada mutiaranya. Teman-teman, laut sering menjadi metafora tentang ketidakterdugaan dan ketidakterbatasannya. Laut adalah sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan atau dipahami. Demikian pula hati manusia, penuh misteri, tidak selalu bisa ditebak dan memiliki kedalaman yang tidak bisa dijangkau hanya dengan melihat permukaannya. Dalam eksistensialismenya menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan tidak memiliki esensi yang tetap. Begitu pula hati manusia yang selalu bergerak, selalu berubah, dan tidak pernah final dalam satu keadaan tertentu. Badai di lautan melambangkan masa-masa sulit dalam hidup, kesedihan, penderitaan, kehilangan. Dalam pemikiran Nietzsche, penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan bagian dari proses menuju kebijaksanaan dan kekuatan. Melalui penderitaan, seseorang bisa menempah dirinya dan menemukan makna yang lebih dalam kehidupannya. Seorang filsuf eksistensialis lainnya melihat kecemasan dan penderitaan sebagai bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Namun, alih-alih melihatnya sebagai beban, ia melihat penderitaan sebagai pintu menuju refleksi dan pemahaman yang lebih tinggi tentang diri sendiri. Pasang surut laut mencerminkan perubahan yang konstan. Ini selaras dengan konsep dari Heraklitus, segala sesuatu mengalir. Tidak ada satupun yang tetap di dunia ini, termasuk hati manusia. Dalam Buddhisme, konsep ketidakkekalan mengajarkan bahwa segala sesuatu berubah dan penderitaan muncul ketika kita terlalu melekat pada sesuatu yang kita harapkan tetap sama. Seperti laut yang mengalami pasang dan surut, hati manusia pun bergerak dalam siklus bahagia dan sedih, dan justru dalam menerima perubahan inilah seseorang bisa menemukan kedamaian sejati. Mutiara tidak terbentuk di permukaan, melainkan di kedalaman laut, melalui proses yang panjang dan sulit. Ini bisa dilihat sebagai simbol dari kebijaksanaan dan keindahan yang lahir dari pengalaman hidup. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa dalam penderitaan dan tantangan seseorang bisa menempah karakternya. Seperti mutiara yang hanya bisa ditemukan jika seseorang berani menyelam ke dalam laut. Kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang hidup hanya bisa dicapai melalui pengalaman dan refleksi yang mendalam. Laut tidak pernah diam, sebagaimana hati manusia selalu bergerak atau berubah-ubah. Badai bukanlah penyimpangan dari sifat laut, melainkan bagian dari esensinya. Dalam pengertian yang sama, ujian bukanlah sesuatu yang datang dari luar untuk mengganggu hidup manusia, melainkan bagian inheren dari keberadaannya. Hanya dengan menerima bahwa badai itu tak terhindarkan, kita bisa mulai memahami hakikatnya, bahwa ia bukanlah sesuatu yang harus dilawan, melainkan sesuatu yang harus kita hadapi, pelajari, dan kita lalui. Di kedalaman laut menyimpan sesuatu yang berharga yang kita sebut mutiara. Namun, tidak semua orang berani menyelam ke dasar. Kebanyakan hanya melihat permukaannya. Pada akhirnya, laut tidak meminta untuk dipahami. Begitu pula hati manusia. Ia ada, bergerak, dan tetap menyimpan misterinya sendiri. Oke teman-teman, sekian dari saya Muhammad Isman Nababan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.